Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 23001 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu analisis uji statistik data kemiskinan dan siswa putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Nisa Yasmina Zahra. Nama saya Nama Ibnu saya Augustiana. Veronica Benita Sanjaya. Saya Muhammad Nabil Sidki. Saya Rena Jonela Pasha. Oke, jadi di sini ada latar belakang. Di sini kita setelah mencantumkan data-data yang ada di tabel ini, yang biru adalah jumlah penduduk miskin dan yang oranye adalah jumlah siswa putus sekolah. Jadi kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2023 mempengaruhi akses pendidikan dengan 3,79 juta penduduk miskin, 10,77%. Daerah dengan angka putus sekolah tertinggi adalah Sukoharjo, yaitu 14 siswa, Jepara dengan 13 siswa, dan Tegal 11 siswa. Sementara Karanganyar dan Purworejo 0 kasus. Kebijakan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan memutuskan lingkaran kemiskinan. Next. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana hasil uji normalitas terhadap data jumlah penduduk miskin dan jumlah siswa putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Yang kedua, bagaimana hasil uji hipotesis rataan terhadap data jumlah penduduk miskin jumlah siswa putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Yang ketiga, bagaimana hasil uji T-square terhadap data jumlah penduduk miskin jumlah siswa putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Yang keempat, bagaimana hubungan antara jumlah siswa putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Dan yang terakhir, rekomendasi apa yang dapat diberikan bagi pemangku kebijakan dari hasil analisis terhadap data. Untuk tujuan penelitian kami itu yang pertama ada menganalisis hasil uji normalitas, terus juga hasil uji hipotesis dan hasil uji Chi-square dari rataan terhadap data jumlah penduduk miskin dan juga putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023. Lalu kami juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jumlah siswa putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah terhadap data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 juga. Dan yang terakhir itu untuk menghasilkan suatu rekomendasi atau saran yang dapat diberikan bagi pemangku kebijakan dan hasil analisis terhadap data. Untuk pengambilan data, kami menggunakan data sekunder dari BPS dan juga dari data.go.id karena itu lebih mudah. Sudah disediakan berupa dataset berupa CSV. Nah, kalau ini adalah data dari kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang berisikan 34 kabupaten atau kota. Untuk di tabel kemiskinan sendiri ada garis kemiskinan, ada jumlah penduduk, dan di sini ada persentase penduduk miskin yang dihitung dari jumlah penduduk miskin yang berupa ribuan jiwa, dan di sini garis kemiskinan yang berupa ribuan rupiah. Di sini ada line chart-nya dari persentase penduduk miskin yang telah dihitung. Kalau untuk yang kedua ini adalah tabel siswa putus sekolah. Di sini ada kategori SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Lalu kami menjumlahkan keempat kategori ini. Jadi kayak Kabupaten Cilacap memiliki 133 siswa yang putus sekolah. Dan di sini adalah hasil dari persennya, kami bikin persen totalnya, dan ini adalah line chart-nya. Untuk setelah kami mendapatkan data-data tersebut, kami memasukkan ke dalam RStudio dan menghitung untuk statistika deskriptifnya. Di sini kami membuat ada variabel presentase penduduk miskin dan juga variabel presentase siswa putus sekolah. Nah, untuk persentase penduduk miskin sendiri, untuk variabel persentase penduduk miskin, rata-ratanya itu adalah 10,24% dengan standar deviasinya itu adalah 3,18%.
nilai maksimumnya itu adalah 16,34%, sedangkan minimumnya adalah 4,23%. Nah, ini menunjukkan rentang yang cukup besar, sekitar 12,11%. Lalu distribusi cenderung mendekati simetris dengan skewness sama dengan 0,13. Nah, ini artinya data tidak terlalu condong ke kanan ataupun juga ke kiri. Sedangkan untuk variabel presentase siswa putus sekolah, rata-ratanya itu adalah 2,94% dengan standar deviasinya itu adalah 2,29. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 12,24% dan minimumnya itu adalah 0,29%. Ini menunjukkan variasi yang lebih besar. Lalu untuk distribusi ini memiliki skewness positif yaitu sekitar 1,92 yang signifikan, menunjukkan sebagian besar data berada di nilai yang lebih rendah, tetapi terdapat beberapa kabupaten dengan nilai tinggi, jadi ada outlier-nya. Nah, selanjutnya itu proses pengambilan sampelnya. Di sini kita menggunakan teknik sampling. Dari Provinsi Jawa Tengah ini kita bagi menjadi 4 wilayah, yaitu bagian timur, bagian barat, bagian selatan, dan bagian utara. Nah, berikut adalah hasil data sampelnya dari jumlah penduduk miskin dan jumlah putus sekolah dari wilayah timur, utara, selatan, dan barat. Selanjutnya, uji normalitasnya. Di sini langkah-langkahnya itu pertama, rumusan hipotesisnya itu ada H0 data berdistribusi normal, terus H1 data tidak berdistribusi normal. Lalu kedua, menentukan taraf signifikansi. Ketiga, menentukan kriteria uji. Jika p-value lebih besar dari taraf signifikansi, maka diterima H0. Terus kesimpulan, dan kelima itu melakukan transformasi pada data jika tolak H0. Nah, untuk memudahkannya itu kita di sini menggunakan bahasa R pada RStudio. Nah, di sini adalah langkah-langkahnya. Lalu di sini adalah hasil uji normalitasnya. Nah, ini tuh hasil uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk, ya. Di sini pertama ada data jumlah penduduk miskin dan normalitas dari jumlah siswa putus sekolahnya. Lalu di sini ada uji hipotesis di mana kita akan menggunakan bahasa R juga. Sedisi C itu di sini gunanya untuk menggabungkan data ke variabel penduduk miskin. Lalu setelah udah dimasukin penduduk miskin, ada variabel penduduk miskin dan variabel siswa putus sekolah yang udah dimasukin data-data tadi, kita akan melakukan pengujian t-test untuk pengujian perbandingan rataannya. Jadi kita gabungkan dari penduduk miskin dan juga siswa putus sekolah. Lalu di sini ada hasil uji hipotesis yang sudah menggunakan Pearson. Dengan di sini kita membuat rumusan hipotesisnya itu dengan H0 tidak ada hubungan linear antara kemiskinan dan data putus sekolah, lalu H1-nya itu adalah ada hubungan linear antara data kemiskinan dan juga data putus sekolah. Jadi berdasarkan hasil uji korelasi Pearson itu, nilai korelasi antara data sampel dan kemiskinan itu sekitar 0,3737 yang menunjukkan hubungan linear positif. Namun lemah. Jadi hal ini menunjukkan kecenderungan variabel kemiskinan dan variabel putus sekolah. Jadi jika salah satu variabel itu meningkat, variabel lainnya pun juga ikut meningkat. Ya, tapi hal ini tuh gak memberikan hubungan yang cukup kuat untuk memberikan prediksi yang akurat dan konsisten. Lalu dengan p-value yang kita dapatkan itu adalah 0,2315, itu lebih besar daripada tingkat signifikansi yang sebesar 0,05, dan hipotesis H0 itu menyatakan bahwa tidak ada hubungan linear antara kedua variabel
antara kedua variabel tersebut, maka H0 diterima. Karena nggak ada bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel signifikan itu secara linear. Jadi selain itu interval kepercayaannya juga dari minus 0,25 48952 sampai 0,780249. Nah, itu mencakup 0 sehingga hal ini konsisten dengan hipotesis 0 yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, berikutnya ada uji Chi-square. Jadi penduduk dibagi menjadi dua kategori berdasarkan apakah jumlah mereka lebih besar atau lebih kecil dari median penduduk miskin. Siswa juga dapat dikategorikan dengan cara yang sama berdasarkan status putus sekolah. Tabel yang dihasilkan menunjukkan frekuensi kombinasi dari kategori penduduk miskin dan beberapa banyak juga siswa yang putus sekolah dan sebaliknya. Uji Chi-square juga digunakan untuk menentukan apakah adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara dua kategori tersebut dan dapat memberikan nilai p-value yang menunjukkan beberapa besar kemungkinan hubungan yang diamati terjadi secara kebetulan. Berikutnya adalah hasil uji Chi-square ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel yang dianalisis dalam data grup sampel. Nilai P yang tinggi yang sebesar 0,3006 menunjukkan bahwa perbedaan yang ada kemungkinan besar terjadi secara kebetulan. Temuan ini penting untuk memahami bahwa dalam konteks data ini faktor-faktor yang diuji tidak saling mempengaruhi secara signifikan. Next. Selanjutnya analisis regresi dan korelasi. Jadi analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara persentase penduduk miskin dan persentase siswa putus sekolah di kabupaten atau kota Jawa Tengah. Nah, di sini ada dua analisisnya, yaitu uji korelasi, itu untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara kedua variabel. Terus kedua ada regresi linear, itu untuk memodelkan hubungan linear di mana persentase siswa putus sekolah diprediksi berdasarkan persentase penduduk miskin. Nah, di sini tuh ada dua variabel yang digunakan. Pertama ada bebas atau independen dan terikat atau dependen. Dan di sini korelasinya itu, interpretasi hasilnya itu, pertama, jika koefisien korelasinya itu mendekati 1 atau min 1, berarti hubungannya itu kuat. Lalu jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka hubungan signifikan. Lalu interpretasi hasil dari regresi, jika slope signifikan p-value kurang dari sama dengan 0,05, maka persentase penduduk miskin berpengaruh terhadap siswa putus sekolah. Lalu R-squared menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Lalu di sini adalah hasil analisis uji regresinya. Hasil itu terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat putus sekolah dan tingkat kemiskinan. Meskipun hubungan ini signifikan, rendahnya nilai 2R menunjukkan bahwa faktor lain di luar putus sekolah itu juga berperan penting dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil analisis uji korelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan positif yakni signifikan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan nilai P yang sangat kecil yakni 0,002295, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan. Korelasi yang ditemukan 0,5054 menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk miskin, semakin tinggi kemungkinan siswa putus sekolah. Temuan ini cukup penting untuk memahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik lagi. Bisa dilihat dari hubungan proporsi siswa putus sekolah dengan proporsi penduduk miskin. Dari output tersebut diperoleh koefisien korelasi R yaitu 0,5054 yang berarti adanya hubungan positif moderat antara
proporsi penduduk miskin dan proporsi siswa yang putus sekolah. Artinya semakin tinggi presentasi penduduk miskin, semakin tinggi pula presentasi siswa yang putus sekolah. Determinasi R kuadrat mean score yaitu 0,255 yang artinya model ini hanya mampu menjelaskan 25,55% variasi dalam proporsi siswa putus sekolah yang dapat dijelaskan oleh proporsi penduduk miskin. Ya, ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang memengaruhi variabilitas siswa putus sekolah selain proporsi penduduk miskin. Selain itu diperoleh juga model regresi yaitu Y sama dengan min 0,7847 ditambah 0,3637X. Oke, selanjutnya di sini ada persamaan regresi. Jadi di sini kita telah mencantumkan sebuah gambar yaitu model regresi linear Y. Jadi jelas terlihat bahwa di sini interceptnya itu minus 0,7847. Ini berarti jika persentase penduduk miskin yaitu 0, proporsi siswa putus sekolah diperkirakan sebesar minus 0,7847%, yang tidak relevan secara praktis. Lalu slope-nya 0,3637. Setiap peningkatan 1% dalam proporsi penduduk miskin akan berhubungan dengan peningkatan sebesar 0,3637% dalam proporsi siswa putus sekolah. Lalu kesimpulan yang pertama itu data kemiskinan dan siswa putus sekolah di Jawa Tengah tahun 2023 berdistribusi normal. Yang kedua, terdapat hubungan positif moderat antara tingkat kemiskinan dan angka siswa putus sekolah. Yang ketiga, model regresi linear menunjukkan peningkatan 1% kemiskinan berkolerasi dengan peningkatan 0,3637% siswa putus sekolah meskipun hanya menjelaskan 55% variabilitas data. Tidak ditemukan hubungan signifikan secara statistik antara tingkat kemiskinan dan angka siswa putus sekolah berdasarkan uji hipotesis. Kabupaten dengan kemiskinan tinggi Brebes, Kebumen memiliki angka siswa putus sekolah lebih tinggi, sedangkan kota dengan kemiskinan rendah, Semarang, Magelang, memiliki angka lebih rendah. Jadi kelompok kami mengemukakan 3 saran. Yang pertama dari pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah disarankan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan siswa putus sekolah tinggi, seperti Brebes dan Kebumen. Langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti subsidi pendidikan, pelatihan keterampilan bagi orang tua, dan bantuan berupa seragam, buku, atau transportasi. Evaluasi program seperti PKH dan KIP juga penting untuk memastikan manfaat tepat sasaran. Yang kedua ada peningkatan infrastruktur pendidikan. Dibutuhkan peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil termasuk akses jalan, ruang kelas layak, dan ketersediaan guru. Program pendampingan seperti bimbingan belajar atau tutor sebaya dan partisipasi aktif komunitas sekolah dapat membantu siswa yang berisiko putus sekolah. Yang terakhir ada perbaikan data dan kampanye kesadaran. Badan Pusat Statistik perlu memperbarui data kemiskinan dan siswa putus sekolah secara berkala dengan informasi lebih rinci, seperti penerima bantuan pendidikan. Kampanye kesadaran pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan melalui kolaborasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah, misalnya dengan bimbingan belajar gratis atau penggalangan dana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.